Tech Blast ID bersama Fakir di sini. Pada video kali ini kita akan kembali ngebahas gaming peripheral yang bisa gue katakan ini tuh murah. Dan lagi-lagi gue kedatangan barang dari Sades. Dan gue mau berterima kasih dulu ya, karena beberapa video terakhir Sades sering banget ngirimin gue barang untuk di-review. Dan ya, gue sangat bersyukur banget masih bisa bikin video secara intens atau dalam rentetan waktu yang cukup singkat ya, walaupun nggak singkat-singkat amat. Itu semua salah satunya berkat Sades ya, terima kasih Sades. Nah, kali ini sih gue dikirimin gaming keyboard yang sebenarnya udah lama keluarnya, yaitu Sades Sabre. Ini gue nggak tahu ya dibacanya itu Sades Sabre atau Sades Saber, karena kalau pronounce Inggrisnya itu tuh Saber. Tapi waktu gue nonton dari official YouTube-nya, salah satu adminnya ngomong ini tuh Sabre. Jadi kemungkinan gue bakalnya punya Sades Sabre aja. Dan ya, di tahun 2020 ini menjadi salah satu keyboard gaming yang lumayan laku keras ya, karena kejual ratusan unit. Jadi mungkin banyak yang tertarik sama keyboard yang satu ini. Apalagi belum lama ini mereka ngeluarin Sades Sabre versi yang white, dan gue dikirimin keduanya. Dan kali ini kita akan langsung ngebahas keduanya, atau mungkin sebenarnya ya satu barang sih yang dibahas. Dan ya, apakah masih worth it Sades Sabre ini di tahun 2021? Langsung aja kita mulai reviewnya. So, inilah dia review dari Sades Sabre. Sades Sabre. Keyboard ini dibanderol dengan harga Rp209.000. Dan dalam paket pembeliannya kita hanya dapat keyboardnya aja. Nah, ngomongin soal desainnya, Sades Sabre TKL ini punya dua varian warna, yaitu hitam dan juga putih. Dan Sades Sabre ini menggunakan layout TKL dengan 87 keys. Bentukan dari keyboardnya ini cukup klasik ya, plus ini juga udah ergonomik dengan desain yang simple dan bisa dikatakan cukup clean pada bagian top case-nya. Pada bagian kanan atas layoutnya ini terdapat LED indikator, plus di bawahnya terdapat logo Sades. Ini yang gue suka nih, karena rata-rata keyboard TKL pada naruhnya di atas arrow key. Dan karena penempatan logonya ini membuat navigation key-nya jadi lebih padat dan terlihat cukup compact. Nice. Untuk bagian bottom case-nya biasa aja sih sebenarnya. Yang gue suka ya ini clean aja dan terdapat dua adjustment height, jadi masih bisa ditinggiin kalau dirasa masih kurang. Nah, soal keycaps-nya ini gue sih udah pernah jelasin ya. Tipe-tipe font kayak gini gue pribadi kurang suka. Alasannya sendiri kalian bisa lihat review Sades Neo Weasel untuk tahu kenapa alasannya. Nah, yang gue concern di sini itu bagian navigation key-nya yang terlihat sesek banget. Tapi selebihnya just okay, apalagi di varian yang warna putih cukup bagus pas gue perhatikan kembali. Terakhir, untuk kabelnya ini menggunakan braided berwarna abu-abu dengan panjang 1,75 meter. Dan udah gold plate juga, jadi bagus banget. Jadi secara desain gue cukup suka sih secara pribadi, karena cukup compact, clean, dan terlihat minimalis. Apalagi pada varian warna putih, ini adem banget ngelihatnya. Sades Sabre ini terbuat dari plastik ABS baik di top case maupun bottom case-nya. Bobotnya juga jadi ringan untuk sebuah keyboard TKL di 605 gram. Plastiknya sih benar-benar kerasa ya, tapi bisa dibilang ini cukup bagus karena udah tebel dan bisa dibilang solid juga. Nah, untuk keycaps ini menggunakan double injection dan ada sedikit tekstur pada permukaannya. Dan karena ini merupakan keyboard dengan switch membrane, suara yang dihasilkan cukup silent lah, nggak berisik-berisik amat. Typing feel-nya juga benar-benar enak menurut gue pribadi. Tapi itu di bagian yang kecil keycaps-nya. Sedangkan pada bagian keycaps yang panjang, ini sangat rattle, kerasa banget. Tapi ya udahlah, masih bisa dikatakan enak sih, karena juga bagian yang panjang kan cuma sesekali aja digunakan, selain spacebar dan backspace tentunya.
So, secara build quality sih Shade Sabre ini bisa dikatakan cukup oke. Bahkan dengan harga 200 ribuan, menurut gue ini bagus banget. Next, kita bahas fitur yang dimiliki Shade Sabre ini. Yang akan kita bahas duluan adalah RGB-nya. Menurut gue pribadi, RGB lightingnya sebenarnya tuh biasa aja. Malah kesannya kurang kaya warnanya, dan itu terlihat jelas di varian yang warna hitam. Tapi agak berbeda sedikit ya di varian warna putih karena terlihat smooth dan gue suka banget sih. Karena feel-nya adem. Tapi balik lagi ya, ini tuh langsung masuk ke selera masing-masing. Nah, kita bisa atur mode atau efek RGB-nya melalui kombinasi key secara langsung di keyboardnya ya. Dan di sini terdapat 6 mode yang bisa kalian langsung pilih dengan kombinasi FN plus navigation key. Atau ya kalian tinggal cek aja di belakang boxnya dan tinggal dihafalin sebentar. Lalu di sini terdapat fitur anti ghosting 25 key. Nah, ini sangat berguna banget ya untuk menghindari kesalahan saat ngetik. Bagi yang ngetiknya cepat nggak perlu khawatir karena terjadinya kesalahan input pas ngetik. Dan tentunya ini lumayan penting untuk para gamer supaya gerakannya gigi gaming. Dan langsung kita tes aja ya dalam game. Seperti biasa gue nyobain di Valorant, hasilnya asik banget sih ini untuk gaming fun. Di in-game pergerakan gue lumayan lancar, bahkan bisa dibilang lumayan smooth ya. Jadi buat gaming gue bisa bilang aman banget untuk gaming fun ya. So itulah dia review dari Shade Sabre. Coba kalian tuliskan pendapat kalian mengenai keyboard yang satu ini langsung aja di kolom komentar. Dan dari gue sendiri sih gue cuma bisa bilang ini sangat worth it di harga 200 ribuan ya. Untuk kelas keyboard membrane ya. Apalagi enak typing feel-nya. Dan gue merasakan nyaman apalagi pada saat bermain game. Dan sebenarnya balik lagi sih, kalau pengguna keyboard membrane ini sekarang mungkin udah agak jarang. Tapi kalau kalian lagi nyari sebuah keyboard membrane dan TKL dan desainnya bagus, gue mungkin akan merekomendasikan Shade Sabre ini, terutama yang warna putih, karena benar-benar clean dan bagus banget. Dan gue juga mau bertanya sih, apakah kalian masih menggunakan keyboard membrane di tahun ini, dimana tahun-tahun ini kayaknya lagi marak yang namanya gaming mechanical keyboard, apalagi udah mulai dunia perkostuman. Dan itu aja sih untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ya, atau penyampaian gue yang mungkin kayaknya kurang. Kalian langsung koreksi aja di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka, dan share video ini. Karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechPlus ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechPlus ID. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.